Organisasi internasional yang di dalamnya banyak negara itu mengalami kebuntuan. Tentu yang menjadi kiblat atau kompas utama lagi-lagi tidak jauh-jauh dari national interest. Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa Indonesia siap menjadi mediator, tapi kan sudah terlanjur syahid duluan tuh. Itulah ya kan. Kira-kira perang ini sampai kapan? Ya, untuk menjawab itu sebenarnya mediator itu kan artinya pihak yang harus ditrust, dipercaya oleh dua belah pihak, right? Ya, sejauh ini apakah sudah ada respons dari pihak US dan Iran misalkan dalam welcome Indonesia sebagai mediator? Karena kalau tidak salah waktu itu sebelum syahidnya Supreme Leader Ayatollah Ali Khomeini kan Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa Indonesia siap menjadi mediator, tapi kan sudah terlanjur syahid duluan tuh. Itulah ya kan. Nah, maksudnya I think kalau dengan Iran we have we are quite trusted lah. Lagi-lagi karena sebagai bukan hanya anggota OKI, tapi kita juga salah satu pendiri OKI. Kita juga salah satu co-founder gerakan non-blok, right? Dan sejauh ini masih menjadi member yang reliable dan cukup aktif. Tapi dengan US, I think kalau hanya Indonesia sendiri, mungkin itu yang menjadi alasan kenapa di awal-awal waktu itu ada perkembangan bahwa Indonesia bersama Pakistan itu kan akan memediasi, yang kemudian sejauh ini kan baru Pakistan saja. Karena memang mungkin secara geografi. Ya, dan apakah mampu atau tidak, mungkin kalau kita memaksimalkan peran Indonesia sebagai bridge builder, tapi bukan hanya sole mediator sepertinya bisa. Tapi kalau sebatas Indonesia dengan dua negara itu, I think bukannya pesimis, tapi sejauh ini kita secara historis had we done that gitu. Oke, dengan Afghanistan kita sempat, right? Oke, dengan waktu itu other conflicts di Asia Tenggara sempat. Tapi I think something that is very volatile dan quite high destruction seperti perang saat ini sepertinya belum terlalu. Kalau misalkan Indonesia dengan beberapa negara lagi-lagi memaksimalkan peran OKI, misalkan Indonesia sebagai member state OIC menginisiasi, let's say ada contact group, karena ada mekanisme itu di OKI. Itu ada beberapa, let's say mungkin working group atau task force. Meskipun kalau di OKI itu ada namanya OIC contact group, mereka yang fokus kepada isu-isu khusus. Dulu atau bahkan sampai saat ini masih ada OIC contact group on Kashmir, right? Kemudian ada OIC contact group on Karabakh gitu. Waktu itu masih Armenia, Azerbaijan, dan isinya adalah negara-negara tertentu saja yang memang punya kepentingan atau concern di isu-isu khusus. Jadi mekanisme itu ada. Jadi kalau kita memaksimalkan mekanisme di regional organization atau multilateral, right? Misalkan Indonesia bagaimana membuat negara-negara ASEAN, right, dikumpulkan, apakah sepakat dengan stance ini? Ayo kita sebagai ASEAN maju, right? Saya rasa itu yang harus dilakukan Indonesia. Tapi kalau Indonesia sebagai sole mediator, depends on how the leadership of Prabowo is. If he's able to do that, that's good. But what are the steps kayak gitu? Ya, artinya memang kalau Indonesia sebagai mediator berdiri sendiri itu memang agak susah. Memang harus melalui organisasi multilateral, apakah itu OKI atau organisasi-organisasi semacam PBB. Ya, walaupun sebenarnya di awal tadi kita menganggap bahwa organisasi internasional yang di dalamnya banyak negara
itu mengalami kebuntuan. Ya bahasa ininya mengalami kemandulan dalam konteks fungsi dan peran. Bukan hanya kondisi hari ini, tetapi kondisi di Timur Tengah hari ini, tetapi juga bagaimana Amerika Serikat melakukan invasi ke beberapa negara yang ada di Timur Tengah, kemudian juga sebelumnya itu adalah Venezuela yang diculik ke presidennya Nicolas Maduro. Nah, sepakat nggak ketika banyak masyarakat yang mengeluarkan statement melihat kondisi selama ini Israel itu adalah penjahat perang, penjahat kemanusiaan, dengan bagaimana Israel di Palestina khususnya di Gaza, kemudian hari ini Israel ke Iran. Ya, itu sepertinya something yang kita tetap sepakat ya bahwa Israel, slip of tongue, sangat berbahaya. Israel adalah penjahat perang. Kan sudah ada ICJ advisory opinion soal itu, bagaimana warrant untuk menahan Netanyahu, right? Oleh karenanya dia juga tidak hadir di Davos, di pertemuan pertama atau peluncuran World of Peace. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana Israel ke Iran kemudian, dan juga bukan hanya itu, tapi juga sudah menjalar ke beberapa negara lain di regional Timur Tengah, termasuk Lebanon. Hingga saat ini pun kekerasan dan violations itu tetap dilakukan. Bagaimana weapons dan zat-zat yang berbahaya termasuk fosforus itu dipakai oleh pihak Israel ke Lebanon. Bukan hanya dalam waktu recently atau baru-baru ini, tapi itu sudah sejak tahun lalu juga. Lebanon itu juga kena imbasnya juga. Dan kalau kita bicara soal Palestina itu kan mungkin seperti dengan adanya perang dengan Iran ini kan seperti second thought ya. Tapi hingga saat ini violence, kekerasan, kejahatan kemanusiaan terhadap warga dan Palestina itu masih berlangsung. Bukan hanya mereka yang dewasa, tapi juga perempuan dan anak-anak. Recently juga termasuk bagaimana anak yang masih usia bulanan itu menjadi korban dari torture atau penyiksaan tentara Israel. Itu kan juga sudah semestinya menjadi lagi-lagi hal yang disorot oleh masyarakat dunia, masyarakat internasional, dunia internasional dan organisasi internasional lainnya jika memang mereka masih berfungsi. Tadi ada poin ketiga yang perlu kita highlight ya, bukan hanya PBB. Sebenarnya betul, setelah PBB organ antar pemerintah terbesar kedua setelah PBB adalah OKI dengan 57 anggota. Tapi kan itu 57 saja. Tapi kalau kita melihat jumlah dari segi grouping of countries, jadi ini bukan organ antar pemerintah tapi grouping of countries, itu ada gerakan non-blok. Itu mereka ada 150 anggota. 120-nya itu adalah negara anggota dan 30-nya itu organisasi internasional, jadi total 150. Sebenarnya Indonesia kalau mau ambil peran yang mungkin lebih efektif, itu bisa juga mungkin misalkan ini sempat ada beberapa usulan dan ide-ide juga yang kemudian disampaikan oleh beberapa experts dan mantan dubes. Itu bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah emergency meeting gerakan non-blok terkait perang US Israel dengan Iran, karena yang diserang adalah anggota gerakan non-blok yang mana itu adalah Iran. Nah ini
tentu menjadi PR bagi pemerintah Indonesia bagaimana mau berperan gitu. Apakah kita melihat ini sebagai sesuatu yang hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah? Ternyata kan itu tidak. Kalau ini terus dibiarkan ya akan berdampak sangat parah terhadap perekonomian dunia karena Selat Hormuz itu menjadi entry point dan passageway kapal-kapal yang sangat vital untuk perekonomian dunia. Ya sekitar 20% kebutuhan global melewati Selat Hormuz. Yeah. Nah, tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke situ, pertanyaan selanjutnya, Amerika Serikat, banyak masyarakat internasional yang melihat bahwa Amerika Serikat ini adalah penjahat perang. Teroris sesungguhnya itu adalah Amerika. Dengan langkah-langkah yang mereka lakukan ke beberapa negara. Iya, sejauh ini apakah sudah ada negara-negara yang secara serius menyuarakan itu? That's the question, right? Yeah. Di Security Council meeting UN atau pertemuan Dewan Keamanan PBB beberapa waktu lalu yang kemudian waktu itu sempat dipimpin oleh Melania Trump, right? Sebagai, saya nggak tahu perannya sebagai apa, apakah ibu negara, right? Atau utusan presiden US. Tapi yang dibahas adalah tentang tidak jauh-jauh dari children kalau tidak salah. Dan itu tidak lama setelah kejadian penyerangan terhadap sekolah di Iran. I mean it's very ironic dan disrespectful sebenarnya, karena ya jadinya itu tidak napak tanah lah. Jadi yang mereka lakukan di panggung multilateral itu adalah A, tapi yang mereka lakukan itu ternyata D. Jadi sangat bertolak belakang. Paradoks banget. It's a very big paradox dan disrespectful, dan lagi-lagi kalau kita bicara soal war crimes, ya memang sudah saatnya ada beberapa pihak yang melakukan itu, dan misalkan menyeret, right? Kalau itu memang bisa dibuktikan, dan saya rasa buktinya ada, right? Dengan perang, US, Israel, Iran dan lainnya. Bagaimana mereka misalkan complicit terhadap let's say ongoing, bukan war in Palestine tapi even genocide kita sebutnya, right? Itu sebenarnya bisa ada beberapa pihak yang melakukan itu, dan saya rasa sudah mengarah ke situ meskipun slow but sure. Kita lihat ini bagaimana misalkan langkah-langkah beberapa negara untuk tidak ikut campur dalam perang US Israel dengan Iran ini. Misalkan Jepang misalkan, right? Ataupun beberapa negara Eropa, misalkan Spanyol misalkan, yang sangat getol ya untuk mengkritisi atas penyerangan yang dilakukan Amerika Serikat Israel ke Iran. Mereka pun bahkan juga akhirnya menunjuk dubes baru untuk Palestina di Spanyol misalkan. Nah, kemudian juga Vatikan, itu juga mereka juga menolak perang ini. Mereka juga menolak Board of Peace. Nah, sebenarnya untuk pihak-pihak ini kan tidak ada juga pihak yang bilang bahwa Vatikan berarti mendukung Hamas dong, tidak ada. Atau Spanyol berarti mendukung Hamas dong, atau Spanyol berarti dukung Iran dong, atau dukung let's say radical Islam misalkan. Kalau kita bicara very ada spektrum yang sangat lebar ya, bagaimana mengkritisi sesuatu itu. Artinya ya selama negara-negara memang masih ada yang berpihak pada kemanusiaan, right, kepada perdamaian yang sebenar-benarnya, I think that can be done. Tapi memang harus ada yang mulai gitu. Sebagaimana kan ada dua poin penting sebenarnya negara-negara itu menolak peperangan ini, berbicara soal kemanusiaan dan perdamaian. Ya. Dan tentu ada sisi realisnya, karena mereka tidak ingin
perang ini berkelanjutan dan menjalar ke dampak mana-mana, ekonomi yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Iya. Ya. Kalau ini berjalan lebih panjang atau lebih banyak misalkan aset-aset vital atau kilang minyak yang diserang misalkan, itu kan juga akan lebih berdampak secara parah terhadap perekonomian dunia juga. Itu pasti ada sisi realis, dan saya lihat ini pun kalau kita tidak pakai kacamata liberal, justru negara-negara yang tidak sepenuhnya misalkan dukung US atau di pihaknya US, itu mereka juga tetap realis. Bagaimana mereka mengedepankan national interest mereka, meskipun secara kita lihat dari helikopter view atau kacamata yang lebih luas, itu berdampak pada kestabilan kawasan dengan menolak adanya perang ini. Kira-kira perang ini sampai kapan? Kalau kita prediksikan ya. Within this year mungkin. In a few months, tapi mungkin within this year. Ya, karena ini udah mau melewati 1 bulan lebih. Ya. Dan rasa-rasanya masih jauh dari titik temu kesepakatan antara kedua belah pihak. Apalagi Israel ini sangat agresif. Bagaimana Israel bukan hanya ke Iran tetapi juga ke Lebanon untuk menghancurkan titik-titik vital yang ada di Lebanon untuk akses Hizbullah. Betul. Jadi kita melihat bahwa ya Israel ini ya dan US itu berupaya untuk misalkan ya mengusik lah agar negara-negara yang diusik itu merespon, dan kemudian ya perang ini ya lebih melebar gitu. Iya. Tapi percaya nggak kalau pertempuran ini akan dimenangkan oleh Iran? Itu masih sangat jelas sih. Karena kan ini ada 2 perbedaan antara perang dengan pertempuran. Belum tentu yang memenangkan pertempuran menang dalam peperangan. Iya sih, iya. Iya kan? Iya. Nah, kayak misalnya dulu Amerika Serikat di Vietnam. Oke, Amerika Serikat itu menang dalam pertempuran tetapi kalah dalam peperangan. Iya. Nah, apakah kondisi Amerika di Vietnam juga akan dialami di Iran? Banyak yang sejak awal melihat perang ini, bagaimana resiliensi Iran, itu mereka melihat ini seperti deja vu gitu. Bagaimana dulu perang di Vietnam, right? Dan itu yang justru menjadi desakan agar Trump menghentikan perang ini. Karena menjadi semakin mahal juga, dan jadinya juga US dipermalukan juga gitu. Ya, karena bukan hanya desakan dari masyarakat internasional tetapi juga dalam negeri bermunculan dari Kongres khususnya. Oke. Ya, karena ini berarti itu sangat memungkinkan ya kalau peperangan ini akan dimenangkan oleh Iran, dan juga Israel akan mengalami juga kekalahan yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan alami sejak 1948. Iya. Tanda-tandanya ada ya? Ada tanda-tandanya. In terms of lagi-lagi durability, right? Mereka kan juga sangat bergantung kepada US juga dalam artian, dukungan untuk perang dan lainnya. Iron Dome yang selama ini digadang-gadang tidak bisa ditembus, itu ternyata bisa. Dan yang lebih mengejutkan itu, yang sebelumnya rudal Iran diprediksikan hanya bisa mencapai 2000 km, ternyata dibuktikan bisa sampai 4.500 km. Ya, lebih dari 2 kali lipatnya. Lebih dari 2 kali lipat. Itu kan sesuatu yang mengejutkan untuk Amerika dan juga masyarakat internasional. Tapi banyak juga yang mengapresiasi ya. Dengan kecanggihan, dengan kemajuan yang dimiliki oleh Iran, embargo kurang lebih 40 tahun, sanksi ekonomi, dan ya itulah yang kemudian melihat bahwa Iran selain berbicara soal sistem yang kokoh, ketika
supreme leadernya meninggal, maka banyak pengganti-penggantinya kemudian bisa bermunculan, atau elit-elitnya yang tokoh-tokohnya yang meninggal selama 1 bulan terakhir ini masih banyak yang kemudian bermunculan gitu. Dan itu sesuatu yang power ketika kita berbicara soal kekuatan sebuah negara, ini bicara soal sumber daya manusia. Yes. Selain itu juga ya alat teknologinya maju yang kemudian mampu untuk menembus Iron Drone dari perlindungan ini ya, perlindungan Amerika untuk negara-negara teluk, kemudian Israel yang beberapa lapis pertahanannya ya, gitu. Jadi tanda-tanda itu sebenarnya bisa dilihat dari beberapa minggu terakhir ini perang berjalan. Ya, bahkan ada tokoh Palestina yang sempat memprediksi, dan ini sudah lama ya, mungkin tahun 90-an, bahwa pada tahun 2027 mungkin negara Israel sudah tidak ada. Oke. Karena melihat siklus 40 tahunan. Peradaban, ya, siklus peradaban, siklus tahunan juga, dan betul mungkin destruction yang akan dialami oleh Israel mungkin ya akan lebih besar dibanding yang sudah dialami beberapa tahun sebelumnya, mungkin sejak tahun 48. Dan ketika kita bicara tentang, let's say, even bukan hanya Israel dengan Iran, yang mana kita juga berbicara tentang misalkan US dengan Iran, itu kan juga tidak apple to apple dari segi usia negara misalkan. Ya kalau kita berbicara mengenai Iran pun juga sebenarnya mereka kan ya peradabannya juga sudah sangat lama. Amerika peradabannya baru lebih 200 tahun. Iya, kurang dari 300 tahun. Iya. Dengan yang sudah ribuan tahun, saya rasa. Ribuan tahun. Ya oke, Israel peradabannya cukup tua, tetapi nggak sustain. Beda dengan Iran, peradabannya lebih tua dan itu sustain. Nah, jadi kalau kita tinjau dari aspek civilization, ya sebenarnya Iran ini baik dari histori, sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam, itu mumpuni untuk menjadi negara superpower dalam konteks di kawasan, dalam konteks mempertahankan kedaulatan negaranya. Karena ketika negara-negara lain yang sekelas dikatakan sebagai developing country diserang oleh Amerika, itu nggak bisa bertahan sejauh ini sebenarnya. Iya. Jadi ya mungkin yang dikalkulasikan US akan berjalan singkat perangnya, ini ternyata bisa jauh lebih lama gitu. Betul. Nah, sebagai pemuda Muslim. Jadi kalau melihat animo dukungan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim terhadap perang Amerika Serikat Israel versus Iran, itu mayoritas mendukung Iran loh. Kalau kita melihat algoritma di media sosial ya. Nah, sebagai presiden OIC, seperti apa melihat bagaimana umat ke depannya bersatu untuk, ini bukan berbicara soal kamu Syiah atau Sunni, ini bukan berbicara soal Islam non-Islam, tetapi ini berbicara soal nilai-nilai universal, yaitu kemanusiaan. Karena dimanapun perang, konflik yang terjadi, pasti ada dibunuh dan membunuh, dan yang mengalami kerugian yang sangat besar itu adalah perempuan, ibu-ibu, anak-anak. Iya, dan ini clear ya di awal ketika bagaimana respons dan dukungan solidaritas masyarakat Indonesia secara umum, bagaimana membludaknya pengunjung yang menyampaikan bela sungkawa ke dubes Iran untuk Indonesia,
selama beberapa hari. Itu kan menjadi bukti bahwa ya I think Indonesian people, civil society, pemuda, dan banyak juga yang anak-anak muda, Gen Z, milenial. I think we are on the right side of history gitu. Kita tidak termakan propaganda bahwa pemerintah Iran atau orang-orang Iran adalah orang-orang yang let's say tidak beradab, right? Atau let's say kejam dan lainnya. Karena ya kita we have our own resources. Kita juga punya terutama pemuda muslim atau mereka yang memang di dunia aktivisme misalkan, ya mereka kan juga mengenal bagaimana orang-orang Iran, right? Melihat dengan mata dan kepala sendiri. Jadi itu yang pertama. Karena bagaimanapun juga menyerang suatu negara ya yang berdaulat, right? Itu adalah hal yang itu kalau kita bicara mengenai red line, apa yang tidak bisa terobos gitu ya, batas itu sudah diterobos sejak awal. Bagaimana menyerang sekolah, that's wrong, dilihat dari sisi manapun. Yang kedua adalah tentu sebagai pemuda muslim ya, kita terutama kami dari OIS Indonesia juga sudah juga menyampaikan statement, right? Baik secara tertulis dan bela sungkawa juga kepada kedutaan dan masyarakat Iran juga, bahwa ya karena mereka Iran ya meskipun mereka sudah menyiapkan kaderisasi pemimpin-pemimpin setelahnya, what they experience ya kan, they lost their supreme leader. Ini ketika setelah wafatnya Ayatollah Ali Khamenei kan mulai itu dilihat di medsos beberapa lecture atau pidato beliau yang ternyata syarat dengan peace, syarat dengan values, bagaimana beliau sangat menghargai perempuan, anak-anak, right? Bagaimana beliau menjawab pertanyaan para pemuda-pemuda yang sereceh apapun, right? Itu beliau ladeni, right? It shows leadership gitu. Dan lagi-lagi kalau kita bicara tentang solidarity, kita bicara tentang umat Islam misalkan, ya kita kan selama kiblat kita sama, right? Denominasi apapun, Sunni Syiah, it doesn't matter gitu. Dan ini pun juga sudah ditegaskan oleh berbagai ulama, banyak sekali ulama termasuk Syekh Al-Azhar, right? Itu juga sudah menegaskan itu. Bagaimana juga para pemimpin dunia lain, termasuk Erdogan, beliau juga menegaskan dalam speech beliau bahwa ya Islam itu kan satu, right? It doesn't matter, right? Sunni, Syiah, right? Dan yang ketiga ya posisi Indonesia juga sangat clear soal itu. Para elit-elit politik kita juga dari berbagai partai, right? Itu juga satu suara, right? Terkait hal ini, termasuk Presiden Prabowo pun juga sudah menyampaikan statement dan menyampaikan condolences yang menurut saya timely ya, lewat kanal-kanal yang memang mereka punya gitu. Dan ke depan pun juga atau secara umum pun kita tidak bicara hanya sebagai umat Islam atau OKI gitu ya, tapi yang kita lihat pun juga negara-negara lain itu pun juga mereka yang memang saya nggak sebutnya waras ya, tapi ya betul waras dan aware, right? Aware tentang kemanusiaan dan values soal anti imperialism, kemudian anti kolonialism, kemudian juga pro terhadap sovereignty, itu juga mereka juga on the right side of history dalam bagaimana menyikapi soal ini. Berarti yang paling penting sebagai generasi muda, apalagi umat muslim, itu adalah bagaimana memperjuangkan kemanusiaan. Yeah. Memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan kedaulatan sebuah negara. Yeah.
supaya negara-negara yang merasa superpower itu tidak semena-mena. Karena ujung-ujungnya ya pasti akan mengorbankan masyarakat. Yaitu tadi beberapa tadi ibu-ibu, anak-anak, perempuan yang kemudian jadi korban yang sangat parah. Nah, kemudian terakhir terkait dengan apa harapan untuk pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Prabowo, terkait situasi global, situasi kawasan Timur Tengah hari ini yang kemudian berdampak secara global, walaupun hari ini belum terlalu besar dampaknya, tetapi ketika itu terus berlanjut, maka ya secara dramatically akan berdampak negatif terhadap bukan hanya bicara soal instabilitas sistem internasional, tetapi juga berdampak pada ekonomi nasional. Ya, jadi kalau bicara tentang harapan untuk pemerintah Indonesia, bagaimana menyikapi ini, lagi-lagi tentu kita tetap bebas aktif ya, dalam artian proaktif yang memang pro kepada Indonesia gitu, karena tentu ketika kita menentukan suatu sikap, tentu yang menjadi kiblat atau kompas utama lagi-lagi tidak jauh-jauh dari national interest, bukan pada kepentingan manapun gitu, apalagi dalam konteks perang, right? Meskipun banyak juga berarti pengamat, maksudnya langkah-langkah apapun yang diambil oleh pemerintah, Presiden Prabowo, yaitu berbicara soal national interest Indonesia. Ya, tetap itu yang dikedepankan, dan Indonesia saya rasa dan saya yakin sebenarnya punya kemampuan untuk bisa menanggulangi ini. Tentu lagi-lagi merujuk pada apa kata Menlu Sugiono di pernyataan pers tahunan Menlu 2026, bahwa foreign policy begins at home. Jadi kita menata dulu bagaimana domestic affairs, kemudian dari situlah kita bisa pede untuk menentukan suatu sikap. Tapi dalam hal ini kondisi geopolitik akan berdampak pada kondisi ekonomi, right? Nah, automatically tentu tidak jauh-jauh dari bagaimana tetap berpihak pada kepentingan Indonesia. Untuk tetap kita punya peran, misalkan sebenarnya bisa saja kita merevitalisasi, revival mungkin gerakan non-blok, right, konferensi Asia Afrika, right, dalam mengatasi ini. Dan itu masih relevan ya? Sebenarnya masih. Kita pun tahun 2025 kemarin mestinya ada peringatan 70 tahun, tapi itu tidak ada. Ini sebenarnya hal yang mungkin silap atau terlewat oleh pemerintah, mungkin karena ada other priorities, tapi justru kita melihat dengan adanya dinamika dan perang ini menjadi sangat relevan, karena ketika negara-negara dari transkontinen atau lintas kontinental itu berkumpul gitu ya, dan menentukan suatu sikap, itu sudah menjadi sikap dari masyarakat dunia bahwa ini yang kita inginkan, dan lagi-lagi itu suara global south. Ketika kita menentukan suatu sikap, itu menjadi suatu stance yang strong enough untuk bisa didengar gitu, dan itu yang bisa menjadi modal Indonesia sebenarnya. Kayak gitu. Jadi ketika kita menentukan suatu sikap, ya tentu harus ada kompasnya, yaitu national interest, tidak hanya sekedar bandwagoning. Yang saya lihat Indonesia belum sampai tahap bandwagoning. I mean that's a good thing. BOP pun juga kan ada bukan kalkulasi bandwagoning ya, lebih ke balancing, right? Kalau bandwagoning itu udah kayak ngekor aja kan. Tapi faktanya kan Indonesia hari ini bukan bandwagoningnya, lebih ke balancing. Jadi keep on balancing, right? And we hope that mungkin ya lagi-lagi ketika kita balancing sesuatu, right? Itu kan pasti ada beberapa
perubahan misalkan dalam beban, right? Nah artinya kalau kita pasif akan jatuh dong. Berarti gitu. Harapannya ke pemerintah Indonesia bukan passive engagement tapi active engagement. Oke. Memaksimalkan kanal-kanal atau platform multilateral yang masih bisa dimaksimalkan. Misalnya Indonesia tahun ini chairman D8, right? Apa nih gebrakan ekonomi juga? Termasuk juga sebagai presidensial Dewan HAM PBB. Ya. Itu beberapa bahkan di BOP sebagai wakil komandan yang kita akan mengirimkan pasukan kan ya, International Stabilization Force ISF Force, ya. Bulan Mei mengirimkan sekitar 8.000 untuk tahap awal ya. Ya. Tapi itu kan harus melalui persetujuan DPR. We'll see what they say. Jadi itu tapi itu adalah tujuan kemanusiaan sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Ibu Astrid, Mbak Astrid. Iya. Luar biasa obrolan penyampaiannya. Jadi ya the next kita akan membahas tema soal ya pemuda ataupun menguliti lagi kondisi-kondisi global yang terjadi ke depannya. Tapi intinya kita berharap bahwa perang antara Israel, Amerika Serikat versus Iran bisa segera berakhir supaya kita pun yang ada di Indonesia itu tidak terdampak termasuk dari aspek ekonomi. Apalagi kita lagi pemerintah sementara lagi melakukan pembangunan secara ekonomi dan ketahanan nasional. Oke, makasih banyak. Ya, makasih banyak. Atas waktunya, sehat selalu dan OIC maju jaya terus. Terima kasih. Oke, thank you.